Sudahkah ada keterangan yang diminta dari Joko Chandra selaku buronan kasus korupsi 11 tahun? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Feni Sinuraya di Barreskrim Polri. Feni, apakah Anda punya informasi dilakukan pemeriksaan terhadap sang buron dan adakah keterangan yang sudah diberikan olehnya? Ya, selamat sore, Fristian dan juga saudara. Sampai sore hari ini, pemeriksaan terhadap Joko Chandra ini memang masih dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Setidaknya ada 2 pemeriksaan yang dilakukan terhadap Joko Chandra. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan, dan yang kedua adalah interogasi awal yang dilakukan langsung oleh pihak Barreskrim Polri. Untuk pemeriksaan kesehatan, Fristian, ini sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum pemberangkatan Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia. Karena kita tahu bahwa pada beberapa kali sidang peninjauan kembali atau PK yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra kemudian tidak hadir karena menyatakan dirinya sakit. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan dilakukan dan setelah didapatkan bahwa hasilnya adalah sehat, maka Joko Chandra bisa melanjutkan proses hukumnya. Sementara kalau untuk interogasi awal, ini juga sudah dilakukan langsung oleh Kabareskrim Polri, yakni Komjen Pol Listio Sigit Prabowo di atas pesawat yang membawa Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia, dan hingga saat ini pemeriksaannya juga masih diteruskan. Kabareskrim juga sebelumnya memang sudah sempat menyatakan, Fristian, bahwa kalau untuk kasus di kejaksaan, nantinya Joko Chandra ini akan diserahkan kepada kejaksaan untuk kemudian menjalani pidananya, yakni yang sudah divonis selama 2 tahun penjara. Sementara kalau di polisi sendiri nantinya akan fokus pada pidana internal di kepolisian. Kalau untuk pemeriksaan di kepolisian, salah satunya, Fristian, ini soal dugaan pemalsuan surat seperti yang juga menyeret salah satu jenderal di tubuh Polri, yakni Brigjen Pol Prasetyo Utomo, karena diduga memberikan atau mengeluarkan surat jalan kepada Joko Chandra. Kalau kita ingat, Fristian, dalam salah satu surat yang dikeluarkan oleh Prasetyo Utomo, jadi Prasetyo Utomo tidak hanya mengeluarkan surat jalan, tapi juga surat keterangan bebas COVID-19, begitu, atau mengatur keluarnya surat tersebut. Di situ disebutkan bahwa status Joko Chandra adalah konsultan Barreskrim. Jadi ia mengaku bahwa dirinya adalah konsultan Barreskrim, dan tak berapa lama kemudian dari Barreskrim menyatakan bantahannya bahwa Joko Chandra bukan bagian konsultan dari Barreskrim. Jadi ini menjadi salah satu indikator soal pemalsuan surat atau dugaan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Joko Chandra kepada publik atau kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, dari pihak kepolisian juga membuka penyelidikan atau membuka kemungkinan adanya penyelidikan aliran dana suap dari Joko Chandra kepada pihak-pihak yang diduga membantu dirinya atau Joko Chandra selama pelariannya, mulai dari Malaysia ke Indonesia, kemudian mengurus KTP elektronik, mengajukan PK, dan kemudian kembali ke Malaysia. Jadi soal pemalsuan surat dan juga aliran dana suap atau dugaan aliran suap ini menjadi salah satu materi yang kemungkinan akan diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri. Sampai sore hari ini memang belum ada keterangan yang disampaikan oleh pihak Barreskrim, begitu. Namun kami masih akan tetap menunggu, mengingat memang sampai saat ini atau sampai sore ini belum ada update terkait soal materi pemeriksaan dan juga hasil dari keterangan yang diberikan Joko Chandra kepada penyidik Barreskrim Polri. Demikian, Fristian. Feni, Kabareskrim juga menyatakan seperti Anda sampaikan tadi bahwa ia akan mengusut atau follow the money, begitu, aliran dana yang diberikan oleh Joko Chandra. Artinya bisa terkait dengan jaksa yang hari-hari ini disebutkan namanya atau dikenal oleh publik, Jaksa Pinangki, dan juga sejumlah lembaga lain yang membantu proses perjalanannya. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi akan seperti apa proses penyidikannya? Karena ini tidak hanya terkait dengan internal kepolisian, tapi terkait dengan lembaga lain yang saya sebutkan tadi. Ada jaksa, ada bisa jadi ada Kementerian Hukum dan HAM juga di sana. Ya, kalau untuk materi detailnya ini memang belum disampaikan oleh pihak Barreskrim atau setidaknya oleh Kabareskrim Polri, begitu. Namun kalau terkait soal jaksa tadi yang Anda sebutkan, Fristian, bahwa ada dugaan jaksa ini juga ikut membantu pelarian Joko Chandra. Sejauh ini jaksa sendiri atau Jaksa Pinangki, begitu kita menyebutnya, Pinangki Malasari, memang sudah dicopot dari jabatannya, dan kalau melihat dari kekayaannya selama beberapa tahun terakhir yang bagi sebagian
sebagian pihak dinilai melonjak cukup besar, begitu kemungkinan ada dugaan atau kemungkinan terjadinya aliran dana kepada Jaksa Pinangki. Namun ini juga masih akan kami konfirmasi kepada pihak Bareskrim Polri apakah kemudian nantinya Bareskrim akan memeriksa pihak-pihak di luar internal kepolisian. Sebelumnya memang dari polisi menyatakan mereka juga tidak tertutup kemungkinan akan memeriksa pihak lain yang berada di luar kepolisian, terutama jika nantinya memang menyangkut soal pidana internal di kepolisian. Salah satunya yang saat ini tengah dicari atau ditelisik adalah soal kemungkinan aliran dana suap dari Joko Chandra ke pihak-pihak yang membantunya selama menjadi buron. Jadi untuk detailnya bagaimana nantinya koordinasi dengan lembaga lain, ini masih kita nanti, namun bahwa polisi kemungkinan akan memeriksa pihak eksternal dari pihak kepolisian, ini sudah dibuka kemungkinannya. Kita akan tunggu nanti kemana atau berdasarkan keterangan dari Joko Chandra yang hari ini sedang ditelisik atau didalami oleh kepolisian, kita akan melihat kemana nantinya atau siapa saja nama-nama baru yang disebut Joko Chandra yang membantunya dalam pelarian selama 11 tahun atau terutama dalam bulan-bulan terakhir ketika ia kembali ke Indonesia untuk mengurus KTP elektronik sampai nantinya ditangkap oleh pihak kepolisian. Demikian, Fristian. Selain nama-nama baru, ada nama lama yang kita tahu sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, yaitu pengacara atau salah satu pengacara dari Joko Chandra, Anita Kolopaking. Kita tunggu nanti bagaimana proses penyidikan di Bareskrim Polri. Terima kasih, Feni Sudaraya melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.